Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Universitas Unisbank Semarang atau Stikubang. Perkenalkan, di sini nama saya Fitri Indasari Dewi Susanti. Untuk NIM-nya di 1901530018. Saya mahasiswa tingkat akhir dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Untuk dosen pembimbing saya dibimbing oleh Bapak Dr. Aji Supriyanto STMKOM, dan untuk judul skripsi saya implementasi sistem pengentasan kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Kota Semarang menggunakan metode SAW dan AHP. Langsung saja teman-teman, kita ke slide 2 yaitu mengenai latar belakang dan motivasi saya menulis implementasi sistem pengentasan kemiskinan menurut BPS Kota Semarang dengan menggunakan dua metode, yaitu SAW dan AHP. Jadi pada dasarnya dari Kota Semarang sendiri sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat penting dalam pembangunan upaya segi ekonomi. Dari BPS sendiri mencatat untuk mengukur garis kemiskinan digunakan konsep dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, melalui dari pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi masyarakat, baik memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan dan juga untuk segi pengeluaran. Nah, di sini motivasi saya adalah kenapa kemiskinan di Kota Semarang masih juga belum turun dengan angka yang masih mengalami kenaikan secara signifikan. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri yaitu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis web dalam hal ketepatan data agar tidak salah sasaran, terdapat data ganda, sehingga dapat dilaporkan untuk menentukan calon penerima bansos prioritas dengan menggunakan metode SAW dan AHP. Nah, penelitian yang dilakukan kali ini, saya berada di Kelurahan Manyaran, Semarang Barat, dan untuk menghitung subkriterianya nanti berdasarkan kriteria BPS. Nah, untuk implementasi atau penerapan metode SAW sendiri, untuk metode SAW lebih dikenal dengan metode penjumlahan komputer bobot, yang artinya menjumlahkan bobot dari rating setiap alternatif yang nantinya hasil diperoleh dari menjumlahkan semua hasil perkalian antara rating yang dibandingkan pada lintas atribut dan bobot pada setiap atribut. Sedangkan untuk metode AHP sendiri yang didukung atau model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Lee Saati atau pakar di tahun 1993, model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, di sini ada 14 kriteria BPS yang nantinya saya gunakan untuk perhitungan setiap warga. Jadi menurut nilai-nilai dari 14 subkriteria ini yang nantinya akan menentukan eh, data warga yang lebih berhak menerima bantuan sosial menurut Badan Pusat Statistik. Jadi untuk setiap warga sendiri nantinya akan dilihat datanya berdasarkan 14 subkriteria ini menurut BPS. Makan sebanyak dalam sehari, biaya pengobatan, sumber pendapatan, sumber penerangan, bahan bakar memasaknya yang digunakan sehari-hari, kemudian untuk fasilitas buang air, konsumsi jenis makanan, luas lantai, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian langsung saja ini sudah saya buatkan untuk sistem penerapan dari pendukung keputusan berbasis web. Terlebih dahulu kita login untuk sistemnya. Setelah kita login dan masukkan password, di sini untuk tampilan dashboardnya, yaitu ada keterangan lebih lanjut mengenai SPK pengentasan kemiskinan menggunakan dua metode. Kemudian ada menu input data, view data, hasil, dan logout. Kemudian untuk menu view data, ini diperoleh dari setelah kita atau petugas pengentri data nantinya menginput data warga dari nama, kemudian subkriteria tadi 14 menurut BPS, kemudian bisa di view datanya seperti ini hasilnya ya, Bapak Ibu, teman-teman.
Jadi ada nomor induk KTP, nama, nomor KK, dan sebagainya, dan sebagainya. Dapat pula datanya nanti diedit oleh pengantri data apabila terdapat perubahan data warga, seperti sudah meninggal atau pindah domisili, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil perangkingan prioritas warga yang paling berhak menerima bantuan sosial. Ini sudah terhitung secara otomatis melalui sistem, yaitu menggunakan dua metode SAW dan AHP tadi. Jadi 14 kriteria tadi sangat menentukan untuk bobotnya. Nantinya setiap warga akan mendapatkan rating paling tinggi yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, warga yang mendapatkan rating paling rendah berdasarkan bobot kriteria 14 menurut BPS, maka warga tersebut masih bisa digolongkan tergolong warga mampu atau tidak berhak mendapatkan menerima bantuan sosial. Saya kira demikian. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.